Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Bunda dan keluarga, anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, malam hari ini yang seharusnya jadwal Abah langsung ke Jakarta, tapi Abah paksakan supaya bisa pulang karena besok pagi ada acara di Kementerian Menpan RI di Jakarta. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ada dua tanggung jawab moral yang menjadi alasan kenapa kemudian Abah memutuskan untuk kembali melanjutkan kuliah. Yang pertama, tanggung jawab kepada bapak dan ibu, bapak dan mama. Karena dulu Abah diputuskan semesta itu untuk kuliah. Artinya ada kewajiban moral kepada orang tua terhadap studi yang Abah tempuh. Dan pikiran itu senantiasa menghantui pikiran dan perasaan Abah. Dulu niatnya diutus ke Jogja itu untuk kuliah karena satu dan lain hal. Kenapa kok tidak diselesaikan? Saat dulu tidak diselesaikan itu nggak ada pikiran apa-apa. Tapi semakin kesini perasaan bersalah itu semakin besar. Walaupun memang faktanya dulu Abah kuliah itu kan tinggal skripsi toh, artinya skripsi ya selesai. Tapi karena satu keadaan kemudian tidak jadi selesai, sehingga kemudian apa ini menjadi beban. Abah waktu itu berpikir, walaupun bapak dan ibu itu tidak pernah tanya, kuliahmu biaya akhirnya, kok yang lain orang tuanya diundang ke Jogja menyelesaikan anaknya kuliah, enggak ada sama sekali. Tapi ini beban moral bagi Abah. Walaupun faktanya lagi, kesuksesan hari ini yang tidak ada kaitannya dengan ijazah, tapi ini menjadi presiden buruk. Buruknya di mana? Ini yang beban moral yang kedua. Setiap Abah pengajian di daerah itu ada banyak anak santri, anak-anak nakal, jamaah dan lain-lain. Ketika ditanya, cita-cita kamu apa nak? Jadi kiai. Abah tanya lagi, idola kamu kiai siapa? Gus Miftah. Anak-anak di berbagai daerah, anak-anak santri dan lain-lain. Kemudian apa? Kemudian kenapa kamu mengidolakan Gus Miftah? Jawabannya beragam. Ada yang karena jawab Gus Miftah terkenal, ada yang jawab Gus Miftah kaya, ada yang jawab Gus Miftah keren, ada yang jawab ABC dan lain sebagainya. Tapi satu ketika ada jawaban dari anak itu yang membuat Abah ini apa? Mempunyai tanggung jawab moral yang harus Abah selesaikan. Kenapa kamu pengen jadi kayak Gus Miftah? Kan enak kayak Gus Miftah itu, kuliah nggak selesai saja jadi orang terkenal. Sehingga Abah nggak mau anak-anak di Indonesia besok kemudian mengambil keputusan yang sama seperti Abah. Nggak selesai kuliah saja bisa jadi orang top kok. Ngapain saya selesaikan kuliah? Ini akan menjadi presiden buruk menurut Abah. Belum lagi kemudian Abah melihat Mas Adki itu orang yang sangat mengidolakan Abah.
Mas Aki itu kalau ditanya idolamu siapa, ya cuman Abah. Makanya coba kalau pas muhadharah atau pas apa itu, ya omongannya plok nyontoh Abah itu. Yang Abah nggak mau besok satu ketika Mas Aki juga putus kuliah. Abah biar kuliah orang rampungnya uripe kepenak. Ini akan dicontoh oleh Mas Aki dan mungkin Neng Mega. Makanya kemudian perasaan-perasaan itu semakin kesini semakin menghantui. Mungkin kalau secara materi, secara kekayaan macam-macam, Abah sudah nggak butuh ngapain juga kuliah lagi. Tapi akhirnya dari semua faktor itu Abah putuskan untuk kembali kuliah. Demikian juga ini kemudian saya ingin memberikan anak-anak ini motivasi kembali yang mungkin hari ini sudah mulai bermalas-malasan. Karena Abah banyak mendengar dari bunda santri itu melihat rekam jejaknya Abah orang tenanan jadi kiai. Makanya banyak santri yang ikut-ikutan mondok nggak tenanan. Padahal Abah sering bilang, kita berdiri di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Soal itu kemudian gak bisa dicontoh. Maka itulah alasan yang kemudian menguatkan kembali Abah untuk kembali kuliah 1,5 tahun terakhir ini. Dan Abah pengen membuktikan kepada kalian, 3 atau 4 tahun ke depan Abah bukan lagi S1, tapi akan menyelesaikan S3-nya. Abah kemarin langsung daftar S2. Abah rencana ada daftar kuliah S2 2 tempat, di Unisula sama di UNES. Yang besok selesai, mungkin 2024 selesai S2 dengan 2 gelar, langsung lanjut kuliah S3. Yang pengen Abah sampaikan kepada anak-anak apa? Bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka hari ini kalian yang merasa aku segini lah serasa neko-neko rasa kuliah, meneh rasa sekolah dan lain sebagainya, akhirnya Anda akan malu. Orang yang kemudian dianggap sukses, dianggap berhasil, mungkin kalau orang menjadikan tolak ukur Abah itu tolak ukurnya terlalu tinggi, perbandingannya terlalu tinggi. Tapi kemudian Abah tidak malu untuk melakukan itu, untuk mengambil keputusan itu. Sehingga Abah punya harapan besok anak-anak di Indonesia ketika mereka mengidolakan Abah, yang hari ini mereka mungkin putus sekolah, yang hari ini mungkin mereka putus kuliah, putus mondok dan lain sebagainya, akhirnya mempunyai semangat kembali bisa mencontoh apa yang Abah lakukan. Bukankah itu warisan yang sangat berharga? Maka itulah yang kemudian dikenal dengan long life education, bahwa pendidikan itu seumur hidup. Makanya hari ini kamu yang di pondok mulai berleha-leha, sudah mulai terjebak dengan kenyamanan, wis opo onone dan lain sebagainya. Saya meyakini seberapa besar besok yang kamu dapatkan tergantung apa yang kamu usahakan hari ini. Apa gak berharap dengan kemudian tambah gelar besok sampai kemudian gelarnya S2 sampai S3, Abah mau dapat apa lagi? Nggak ada sama sekali. Abah gak perlu gelar apapun, sudah dapat semuanya. Sudah dapat keluarga yang bahagia, sudah dapat hidup yang lebih dari cukup, sudah bisa banyak membahagiakan orang, sudah bisa banyak berbagi, sudah bisa banyak ini dan itu. Tapi apa? Bahwa kehidupan ini dituntut, menuntut ilmu dan mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Gak ada kata berhenti, gak ada kata terlambat. Itulah yang kemudian memotivasi Abah, bahwa Abah harus kuliah lagi, harus kuliah lagi. Belum lagi kalau ketemu kawan-kawan di luar negeri. Kalau di Indonesia gelar sama sekali siapa? Tapi kalau kita pengajian di luar negeri atau Abah sedang acara di luar negeri, mereka bertanya, Gus, entah titelnya apa ya? Bagi kita itu gak ada artinya itu. Tapi bagi sebagian orang ternyata itu sangat berarti. Makanya mungkin hari ini ada santri yang lulus SMA punya motivasi untuk kembali kuliah. Kuliahlah. Kalau memang pinter, memenuhi standar, tapi terganjal dengan biaya,
tentunya Abah akan subsidi. Punya kemampuan, manut, gelem diatur, bocah pinter, pengen kuliah gak punya biaya, matur sama Bunda. Sehingga apa? Sehingga gak ada kata berhenti untuk belajar. Toh hari ini kalian dapat beasiswa itu lebih gampang lagi. Ada sekian banyak perguruan tinggi yang menawarkan ke Abah untuk langsung mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa. Nggak perlu kuliah. Dr. Honoris Causa. Dari perguruan tinggi di luar negeri maupun di Indonesia. Tapi Abah mikir, wah, enggak harus Abah ambil gelar itu. Kenapa? Karena Abah pengen merintis dari awal lagi. Sehingga mungkin sebagian orang ini lebih rampung S1. Bagi Abah nggak ada kata malu. Ngapain malu? Ini justru awal dari segalanya. Maka anak-anak hari ini yang mungkin mulai agak berhenti mau belajar, mau kuliah cuma dipikir ulang. Abah yang serba cukup saja masih terus lanjut. Masa kalian enggak? Terima kasih doanya Bunda dan anak-anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semuanya untuk tidak berhenti belajar, terus belajar dan belajar. Sehingga insya Allah gak perlu niat apapun dengan ilmu yang kita dapatkan. Tapi yakinlah dengan ilmu yang kita miliki, Allah akan derajat kita semuanya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbailah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini langsung sholat isya. Setelah sholat isya langsung bisa dengan malam kami, kemudian dilanjutkan dengan sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Hai semuanya. Langsung ambil wudhu yang batal. Langsung saja mas dari sholat ya. Baru pulang abahnya. Dan saat dikin loh. Dan saat dikin. Masa? Kalau nggak lihat. Haji, assalamualaikum Haji. Mas ini jadi gawe proyeksi pengajuannya sing aset ekonomi yang mau dijaminkan ke kita. Tanya hari ini rampung, takin, tak nomor sengaja. Dan si Pak Iwan di Mas Ringan jadi mati Pak. Jadi Evan, jatuh. Kenapa? Berhasil? Bareng ini? Wah, mau nakal bareng. Ada kedut bareng. Sisi aja. Ayo mangan. BBR. Iya bener. Anu yang kesir yang ditagih meneh wae. Hari ini katanya kan tak tunggu-tunggu jadinya hari ini baru selesai katanya. Ada komunikasi terus tak ancam lah orang. Ada 3 asetnya yang di sana harus suruh milih. Engko begitu itu tahun rezeki bisa ya kawe iki kae wae sing nomor awakmu. Kebun punya toko bangunan juga toh. Yang kayak itu.